Balik lagi di channel Ikhwan Gamer. UPS biasanya mengalami beberapa kerusakan ya, sesuai dengan usia pakainya teman-teman. Bisa berupa drop tegangan, tegangannya tidak keluar, atau bahkan over tegangan dan lain-lain ya. Misalnya teman-teman seperti UPS yang berada di hadapan kita sekarang teman-teman. UPS ini mereknya ICA ya, dengan kapasitas 1400 volt ampere teman-teman. Dimana UPS ini mengalami masalah teman-teman, yaitu dia tegangannya drop ya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita masuk ke langkah yang pertama ya. Kita harus membongkar box cover dari UPS ini ya. Setelah terbongkar seperti ini, maka kita masuk ke langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua adalah teman-teman periksa ya koneksi kabel yang terhubung pada UPS ini teman-teman. Teman-teman cek satu persatu ya. Apakah ada kabel yang terlepas atau kabel yang longgar ya. Di sini tidak ada kabel yang longgar atau kabel yang terlepas ya. Maka langkah kedua ini kita lewati ya, karena semua koneksinya aman teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Teman-teman cermati ya, dari setiap komponen yang kecil-kecil ini, resistor, kapasitor, dioda dan sebagainya teman-teman, apakah ada bagian dari papan PCB ini kira-kira yang terbakar ya. Bisa teman-teman lihat bahwa di sini papan PCB-nya ini juga aman ya. Jadi tidak ada komponen yang terbakar. Maka kita masuk ke langkah yang keempat ya, yaitu adalah kita pemeriksaan baterai teman-teman. Jadi akinya di sini terdapat di bagian kiri dan bagian kanan sini ya. Dia terdapat dua buah teman-teman, masing-masing baterainya 12 volt. Kita ukur dulu aki yang pertama teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, di situ menunjukkan angka 11,3 volt teman-teman. Dimana 11,3 volt ini kalau diagnosa awal kita masih bagus ya, tidak jauh daripada 12 volt teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke baterai atau aki yang sebelahnya, yang satunya. Di situ menunjukkan 10,9 volt teman-teman, masih dalam batas wajar juga ya. Di sini memang tegangan akinya berada pada tegangan yang masih dalam batas wajar ya, atau batas normal. Tetapi di sini kemungkinan teman-teman kapasitas akinya sudah sangat menurun ya. Jadi kemungkinan UPS ini rusaknya dari akinya ya, yaitu baterainya kapasitasnya sudah sangat menurun ya, di bawah 50%. Oke teman-teman, sebelum kita mengganti baterai ya, kita coba terlebih dahulu teman-teman kondisi UPS yang sekarang ya. Misalnya UPS-nya kita masukkan ke power seperti ini, kemudian kita hidupkan ya. Sekarang kita misalnya ukur tegangannya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, berada di 237 teman-teman untuk tegangan keluarannya. Tetapi misalnya apabila powernya dilepas, maka yang akan terjadi adalah tegangannya langsung drop ya, langsung berada di 0 volt teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Oke teman-teman, sekarang langsung kita eksekusi ya untuk penggantian baterai yang baru. Di sini saya menggunakan baterai yang baru dengan merek yang berbeda ya, yaitu merek GP atau merek GP teman-teman ya. Tetapi dengan tegangan dan kapasitas yang mirip sekali teman-teman, 12 volt 7,2 Ah ya. Tidak masalah teman-teman dengan menggunakan baterai yang lain ya, dengan bentuk dan ukuran yang berbeda, asalkan dia tegangannya sekitar 12 volt teman-teman ya. Kapasitasnya bisa disesuaikan. Untuk mengetes saja teman-teman sebelum teman-teman membeli baterai yang baru seperti ini ya. Jadi lumayan harganya teman-teman, satu baterainya sekitar 200.000 ya. Jadi kalau sepasang seperti ini sekitar 400.000 rupiah. Langsung saja ya, kita coba ganti baterai yang sudah terpasang di sini dengan baterai yang baru ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang coba kita masukkan lagi ya, atau kita hidupkan teman-teman. Terlebih dahulu kita sambungkan ke power UPS-nya. Kemudian saklarnya kita on-kan ya. Dan kita ukur tegangan keluaran dari UPS ini. Tegangannya berada di 237 teman-teman. Dan misalnya powernya hilang, misalnya mati lampu ya teman-teman, maka bisa teman-teman lihat tegangannya bagus ya, malahan tegangannya berada di 240
sampai 248 ya tanpa beban. Nanti apabila ada beban maka otomatis tegangan ini akan lebih rendah lagi ya, sekitar 230 sampai 220 ya. Ini menandakan bahwa UPS kita sudah bisa dipakai ya. Oke teman-teman, misalnya kita hubungkan dengan beban sirine misalnya ya. Apakah dia mampu mensuplai dalam waktu yang cukup lama ya. Kita coba 1, 2, 3. Cukup lama ya teman-teman. Maka setelah kita beri beban seperti itu, maka coba kita ukur lagi sekarang teman-teman tegangannya apakah turun. Bisa teman-teman lihat ya, tegangannya 241 ya, masih bagus tegangannya teman-teman dibanding tegangan yang awal tadi. Setelah seperti ini maka bisa dipastikan bahwa UPS teman-teman sudah normal kembali ya. Dan kerusakannya berada pada baterainya teman-teman. Jadi tegangannya bagus tetapi kapasitasnya sudah rendah ya. Dia tidak sampai mungkin 50% lagi dari 7,2 Ah ya. Oke teman-teman, saya harap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di rumah. Dan apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini, harap diklik saja tombol subscribe-nya agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya. Akhir kata saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video, bye bye.